Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Aku punya The Moon. The Moon muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, The Moon ini kartu yang menggambarkan tentang ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Nah, melihat dari apa yang aku katakan tersebut, teman-teman, tentu dari situasi dan kondisi ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya saat ini, ya, kamu sedang mengalami adanya beberapa masalah-masalah kehidupan yang mungkin belum dapat kamu selesaikan dengan baik, teman-teman. Ya, masalah-masalah kehidupan yang membuat kamu, ya mungkin cukup mengalami sebuah beban dan tekanan. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita akan melihat teman-teman ya dalam pekan ini, apakah kamu berpeluang berpotensi akan terselesaikan nih semua masalah-masalah di dalam kehidupan kamu, ya, ataupun bagaimana cara mengatasinya. Seperti itu. Oke. Pada kartu yang kedua aku punya Seven of Swords ya, ataupun 7 pedang. Nah, ini sangat penting teman-teman. Ternyata permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi ya dan terjadi di dalam kehidupan kamu ini ditimbulkan oleh orang-orang yang sebenarnya bermuka dua. Oleh orang-orang yang sebenarnya itu apa ya teman-teman? Terlihat baik di depan kamu tetapi di belakang kamu selalu ingin menjatuhkan kamu. Ya, dan bahkan memang selama ini mereka yang selalu membuat kehidupan kamu menjadi bermasalah. Jadi ini sesuatu hal yang harus kamu waspadai, teman-teman. Ya, yang terlihat baik belum tentu baik, dan yang terlihat buruk belum tentu buruk. Jadi apa yang sebenarnya terjadi ini terkait dengan kamu yang terlalu percaya, mudah percaya terhadap orang-orang yang berada di sekeliling kamu, teman-teman. Tanpa kamu sadari, tanpa kamu pahami bahwasanya orang yang kamu percayai telah menusukmu dari belakang, ia menikahmu dari belakang. Ya, jadi ini berarti poinnya di sini adalah kamu harus menghindari terlebih dahulu orang-orang yang menurut kamu menjadi apa ya teman-teman sumber masalah sebenarnya. Ya, bukan berarti sih kamu harus memutuskan hubungan dengan mereka, tidak ya. Tetapi ya ada baiknya sih kamu harus lebih menghindari orang-orang yang berenergi toksik, teman-teman. Yang terlihat baik tetapi sangat buruk. Oke, dan kemudian aku punya Two of Cups. Lalu hal yang harus kamu lakukan berikutnya adalah ya kamu harus lebih bersinergi dengan energi-energi yang lebih positif, teman-teman. Ya, kamu harus lebih membuka dunia kamu untuk dunia luar gitu. Ya, jadi kamu agar kamu bisa melihat tentang bagaimana sih kehidupan di luar itu. Ya, tentang bagaimana sih kehidupan kalau ingin sukses berhasil ya memang sih penting untuk menambah relasi, untuk menambah apa namanya teman-teman ya, teman. Ya mungkin di situ nanti kamu akan mendapatkan sebuah peluang-peluang yang baru, contoh lah ya. Kesulitan kamu ini meliputi ataupun menyangkut tentang perihal pekerjaan. Ketika kamu bersama orang-orang yang toksik ini ya teman-teman, ya mereka malah senang gitu loh kalau bisa kamu nggak usah bekerja gitu. Ya, teman-teman. Ya tetapi ketika kamu mungkin membuka diri kamu untuk dunia luar ya teman-teman, menambah teman ya bisa jadi di situ kamu akan mendapatkan sebuah peluang, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan baru ya, ataupun mungkin mencari peluang-peluang bisnis yang lain. Jadi dunia itu luas, teman-teman. Ya, seperti itu sih. Nah, untuk masalah peluang dan kesempatan ya, seperti yang aku katakan pada kartu pertama ini, teman-teman, bahwasanya kamu berpeluang berkesempatan ya untuk hidup lebih baik ataupun bangkit dari segala sesuatunya. Oke. Nah, kemudian aku punya The Sun. Sebagai energi penutup, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, teman-teman, tentang
bagaimana sih pada akhirnya kamu akan bahagia. Tentang bagaimana sih pada akhirnya kamu akan merasakan sebuah kondisi kehidupan yang mungkin selama ini kamu harapkan. Dan ini akan terjadi. Dan ini akan benar-benar terjadi dan nyata di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Ya, kebahagiaan di dalam hal apa, ya, kesuksesan di dalam hal apa, ya, jadi meliputi segala hal. Bisa jadi untuk masalah ekonomi, rezeki, keuangan, asmara, rumah tangga, kesehatan, ya, jadi semua aspek, teman-teman. Ya, seperti adanya sebuah apa ya, doa, ya, dan kejutan, keajaiban seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Aku punya Eight of Wands ya, ada 8 tongkat. 8 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka teman-teman terkait dengan kondisi keuangan. Jadi di sini emang seperti pesan semesta untuk kamu ya. Harus lebih bekerja keras teman-teman, tidak dapat dipungkiri itu. Ya harus lebih berjuang. Karena yang aku lihat memang tantangan di dalam kehidupan kamu itu cukup banyak gitu ya teman-teman, tantangannya. Nah, lagi dan lagi aku melihat ada orang-orang toksik ya. Cukup warning untuk kamu sebenarnya teman-teman, ketika kamu dikelilingi oleh begitu banyak energi-energi toksik dan ketika kamu tidak berhati-hati dan waspada, maka yang akan ada ya yang akan terjadi adalah sebuah kerugian untuk kamu teman-teman. Ya. Di sini juga aku melihat kamu sering kecewa nih, kamu dikecewakan, kamu dikhianati ya. Kemudian banyak orang-orang yang selalu saja kesannya itu manfaatin kamu, teman-teman. Oke. Nah, bagaimana kondisi keuangan kamu? Nah, dalam pekan ini ya, teman-teman. Kalau dikatakan keuangan kamu akan lancar, stabil, seimbang, meningkat, ya mungkin seperti itu ya. Bakal ada sebuah peluang potensi, teman-teman. Kamu akan merasakan sebuah kondisi keuangan yang lebih baik. Hanya saja lagi dan lagi, kamu harus jauhi orang-orang yang menurut intuisi kamu, pilihan kamu, firasat kamu, ini orang akan menghancurkan kehidupan kamu, ini orang hanya manfaatin kamu, teman-teman. Nah itu, ya nggak apa-apa deh, menjauhi orang yang memang berenergi negatif. Daripada kamu terus bersama mereka, itu akan mengganggu terus keuangan kamu, kehidupan kamu secara menyeluruh, teman-teman. Ya lebih baik kamu hindari nih, ya. Terutama orang-orang yang mungkin, mohon maaf ya, kamu berteman dengan orang-orang yang memiliki circle kehidupan yang apa ya, suka melakukan segala hal yang sifatnya negatif, contoh berjudi, ya, dan lain sebagainya. Tentu ini akan merugikan kamu sebenarnya, teman-teman. Ya, jadi itu orang-orang yang harus kamu hindari ya. Kamu harus mencari teman-teman yang memang berenergi positif, yang bisa bersinergi, kerjasama, ya seperti itulah, teman-teman. Ya, jadi untuk masalah keuangan, aku lihat dalam pekan ini cukup baik nantinya, ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya Ace of Pentacles, ada Four of Wands, dan ada Seven of Pentacles. Nah, oke. 2 kartu koin dan 1 kartu tongkat, teman-teman. Dari ketiga kartu ini ya, untuk masalah kehidupan rumah tangga, bagus banget ya, teman-teman, energinya sangat positif. Yang dimana ketika kamu mungkin selama ini berharap agar ingin rumah tangga kamu tetap harmonis, langgeng, ya insya Allah akan kamu dapatkan di sini. Dan ketika kamu berharap agar kehidupan ekonomi kamu, keuangan kamu meningkat, berlimpah, stabil, maka juga akan kamu dapatkan di sini, teman-teman. Tidak dapat dipungkirilah, namanya juga rumah tangga. Hal yang paling penting yang menjadi prioritas utama ya tentu uang. Ya, dengan adanya uang memang akan membuat kehidupan rumah tangga akan lebih harmonis, walaupun ya dengan adanya uang juga bisa menimbulkan adanya permasalahan, ya teman-teman, kehancuran. Ya kenapa? Sebenarnya kuncinya adalah bersyukur. Ketika seseorang tersebut selalu bersyukur terhadap segala hal yang sudah Tuhan berikan, maka sebenarnya disitulah dia akan merasakan sebuah nikmat. Ya, nikmat dari apa? Ya semuanya. Hidup susah ketika saling bersama, bersinergi, ketika saling support ya teman-teman, ya nggak apa-apa ya, syukuri. Ya mungkin memang Tuhan masih memberikan ujian itu. Tetapi ketika kamu dan pasangan kamu saling berkomitmen, saling support ya, saling bekerja sama, maka nggak menutup sebuah kemungkinan kok kesuksesan akan kamu dapatkan di sini, teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang berpacaran ya.
Aku punya Six of Pentacles. Ada 6 koin, ada Five of Swords, dan aku punya Knight of Cups, teman-teman. Oke. Hati-hati dan waspada terhadap sebuah energi yang akan berusaha mendekat dan mengganggu serta mengusik hubungan kamu, teman-teman. Ya, banyak nih yang ingin berupaya untuk mendapatkan dia, mengejar-ngejar dia nih, teman-teman, ataupun mungkin kamu juga ya. Jadi, ini yang aku maksud tentang pentingnya sebuah komitmen di dalam sebuah hubungan. Karena ya, yang aku lihat kalian sudah merencanakan hal-hal yang mungkin cukup besar di depan ya. Teman-teman mungkin sudah merencanakan bagaimana planning di tahun 2025 ini mungkin ingin segera menikah, bertunangan ya, seperti itu teman-teman. Dan ini adalah sebuah godaan ya. Ketika bisa melewati godaan tersebut, maka niscaya ya tadi rencana-rencana yang mungkin sudah kalian susun selama ini teman-teman akan terwujud ya di tahun 2025 ini. Apa? Ya mungkin ke jenjang pernikahan seperti itu ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini ya sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke. Nah, aku punya Five of Swords, 5 pedang, ada Ace of Wands, dan kemudian ada Five of Wands, teman-teman. Ya, jadi untuk masalah kehidupan asmara kamu, teman-teman, kalau di sini sih memang cukup terlihat ya. Kalau dikatakan kamu harus hati-hati, waspada, ya seperti itu. Kesannya memang begitu banyak orang yang selalu saja ingin manfaatin kamu, ya. Dan bahkan ketika kamu menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang, selalu berakhir dengan kekecewaan, teman-teman. Kenapa? Kamu orang yang mungkin terlalu mudah percaya, yakin terhadap seseorang gitu ya, teman-teman. Jadi kali ini kamu harus lebih hati-hati, lebih waspada ya, teman-teman. Ya, kalau untuk masalah jodoh dan asmara, kalau kamu memang benar-benar berharap banget, ya harus ada actionnya gitu, harus ada tindakannya, teman-teman. Bagaimana upaya-upaya yang kamu lakukan untuk mencari yang lebih baik ya. Paling tidak jangan menilai seseorang itu hanya dari penampilan, tetapi inner beauty itu lebih ya, lebih dari segala sesuatunya, teman-teman. Itu sangat penting sebenarnya ya. Ya kalau bisa luar dalam bagus ya, teman-teman, seperti itu. Oke, next. Poin terakhir, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Aku punya The Chariot, ada Six of Wands, dan ada The Emperor, teman-teman. Sebenarnya yang aku lihat ya, antara energi kamu dengan dia itu cukup selaras, cukup bagus, teman-teman. Ya, cukup positif. Dia sosok orang yang sangat dewasa, berkomitmen, ya ketika menjalin sebuah hubungan. Namun di balik itu semua sepertinya ya hubungan kamu nggak bakal berjalan dengan mulus. Ada penghalang yang aku lihat ya. Penghalang di sini adalah terkait dengan energi. Mungkin seseorang yang selama ini naksir terhadap dia juga ya. Seperti itu teman-teman. Ya ataupun mungkin energi dari kehidupan masa lalu yang akan kembali mengusik hubungan kamu dengan energi baru ini. Ya, jadi mungkin itu penghalangnya sih. Tetapi selebihnya yang aku lihat cukup selaras, cukup harmonis teman-teman ya. Cukup positif ya, artinya energi kamu dengan energi dia itu kalau bersama sih bagus ya, akan tercipta sebuah kesuksesan dan juga keberhasilan serta keharmonisan, teman-teman. Karena dia orang yang cukup dewasa yang akan bisa membimbing kamu mungkin seperti itu ya, untuk hal-hal yang lebih baik deh ya. Dan bahkan nggak menutup sebuah kemungkinan ketika kamu menjalin sebuah hubungan asmara dengan dia ya, bisa jadi kamu akan langsung nih ya, nggak lama-lama berpacaran, mungkin bakal planning ya ke jenjang pernikahan seperti itu loh ya. Jadi lebih baik seperti itu sih, teman-teman. Bertemu dengan seseorang ya, berpacaran sebentar, menikah ya, daripada mungkin berpacaran terlalu lama ujung-ujungnya perpisahan ya. Oke, next. 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Aquarius. Oke, aku punya tanggal 28, tanggal 6, 23, 27, tanggal 2, 31, 30, 20, 12, 16, 18, dan tanggal 22. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.